Geger, pengobatan mata Agus Salim tidak bisa di-cover Jaminan Kesehatan Nasional JKN alias BPJS Kesehatan. Hal itu diungkapkan pihak Agus Salim melalui kuasa hukumnya Krishna Murty saat menemui pihak BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah RSCM Salemba, Jakarta Pusat kemarin. Hal itu dipertegas pula oleh pihak BPJS Kesehatan. Kenyataan tersebut membuat rencana pengobatan Agus kini seakan mengambang tak pasti. Padahal Agus harus berpacu dengan waktu untuk menjalani pengobatannya. Lantaran menurut dokter spesialis mata mengungkapkan bahwa fungsi mata Agus masih ada harapan 10% akan kembali lagi. Namun ketika nasib uang donasi untuk pengobatan Agus yang ada di Yayasan Novianti Pratiwi kini belum jelas nasibnya, lantas seperti apa desakan pihak kuasa hukum Agus Krishna Murty terhadap Novi? Benarkah kuasa hukum Agus akan menempuh cara lain jika Novi belum juga memberi kepastian terkait donasi 1,5 miliar untuk pengobatan Agus Salim? Seperti apa telisik praktisi hukum menilai kisruh donasi 1,5 miliar untuk Agus? Benarkah Novi bisa dijerat tuduhan diduga melakukan penggelapan uang oleh Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Agus Salim kini tengah berpacu dengan waktu mengejar penyembuhan mata dan tubuhnya. Efek mengerikan dari aksi penyiraman air keras atas dirinya yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Tapi apa daya, niat untuk berobat dengan menggunakan BPJS pun sebagai andalan satu-satunya yang dimiliki Agus kini terbentur dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Pasal 14 Poin 3 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa penderita akibat kecelakaan, korban penganiayaan dan akibat serangan teroris tidak bisa di-cover oleh BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Hal itu diketahui pihak Agus Salim saat kemarin ia kembali berobat ke RSCM dan pihaknya menemui tim BPJS Kesehatan di rumah sakit pemerintah tersebut. Kondisi tersebut membuat Agus Salim dan keluarga kini hanya bisa pasrah berharap pertolongan Allah di tengah nasib uang donasi 1,5 miliar yang sudah ditransfer ke Yayasan Novianti Pratiwi juga seperti tak terdengar lagi nasibnya. BPJS juga sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja, Mbak. Ya, jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin R bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan yang mengarahkan kriminalisasi atau bagaimana seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Kami di bagian humas nih kan BPJS. Wah, ini peraturan presiden ini tidak memungkinkan korban kecelakaan dan apa lagi, Bu? Ini sebelumnya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak melalui skema pendanaan yang dilaksanakan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau mungkin diartikan mereka dikasih uang yang banyak, yang penting bayar rumah sakit. Nah, pemerintah kan. Kasihan udah jatuh tertimpa tangga harus bayar rumah sakit. Hah? Kita mau langsung humas menjelaskan ini, ya kan? Ya, sayang bahwa proses pengobatan mata dan tubuh Agus Salim kini terganjal aturan BPJS. Padahal pengobatannya sangat mendesak.
Sementara itu, nasib uang donasi miliaran rupiah kini masih dipertanyakan pihak Agus. Krisnamurti selaku kuasa hukum Agus pun menagih janji Novi terkait uang donasi. Namun hingga saat ini atau sudah 5 hari ia bertanya dan tak ada jawaban, pihaknya menuding Novi hanya memberi janji surga kepada Agus, bahwa uang tersebut digunakan untuk pengobatan Agus, tapi nyatanya masih dibiarkan beranak pinang di rekening yayasan milik Novi. Krisnamurti menilai hingga saat ini belum ada langkah nyata dari pihak Novi untuk memberikan uang tersebut untuk pengobatan Agus, di mana dalam waktu dekat rencananya akan berobat ke luar negeri yaitu Singapura atau Malaysia. Karena itu, Krisnamurti selaku kuasa hukum Agus mendesak Novi agar duduk bersama terkait donasi Agus yang dikatakan Novi masih ada di rekening yayasan miliknya. Namun, jika pun Novi tidak lagi sejalan dengan kehendak Agus beserta dengan kuasa hukumnya, artinya uang tersebut tidak lagi digunakan untuk pengobatan Agus. Maka Krisnamurti selaku kuasa hukum Agus bersama Farhad Abbas akan menggunakan cara lain agar Agus tetap bisa menjalani pengobatan terbaik. Namun yang utama dituntut Krisnamurti dari Novi saat ini adalah terkait kejelasan uang donasi untuk Agus, seperti apa nasibnya kini. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin telah ditransfer ke Novi, kan telah ditransfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas saja lah, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Kalau memang udah nggak sejalan, udah memang nggak sekapal, udah nggak seperti searah terkait uang itu, ya kami akan upayakan dengan cara lain bagaimana pengobatan Agus ini bisa berjalan. Yang pasti kami ingin tahu dulu kejelasan uangnya Agus ini seperti apa. Ya udah, artinya bahwa kan duduk aja, kan nyatakan bahwa kan bukan bantu loh, artinya bahwa bukan lagi membantu, uang yang telah ditransfer Agus ke rekening yayasannya Novi, kan bahwa oh itu udah nggak bisa kami keluarkan lagi, misalkan nggak bisa kami keluarkan lagi untuk perbaikan Agus. Alasannya apa? Oh begini alasannya. Ya udah, oke, kami akan upaya dengan cara kami, dengan cara kami, kan mencari donasi lagi, termasuk saya yang akan juga lagi donasi, kan. Lalu saya akan menghimpun, kan teman-teman saya untuk pengobatannya Agus. Pihak BPJS di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM pun dalam kesempatan yang sama menjelaskan secara langsung kepada Agus dan keluarga serta tim kuasa hukumnya bahwa dengan kondisi Agus Salim saat ini mendesak membutuhkan pengobatan. Namun pihak BPJS tidak bisa mengcovernya dikarenakan sakit yang diderita Agus penyebabnya adalah karena kejahatan penganiayaan bukan karena penyakit. Karena itu, Krisnamurti pun meminta pihak Novi agar segera menurunkan egonya, peduli dengan kondisi Agus yang mendesak membutuhkan pengobatan dan biaya yang sudah ada di rekening yayasan milik Novi. Krisna meminta pihak Novi untuk duduk bersama dan menjamin bahwa pihak Agus juga akan menurunkan egonya demi kesembuhan Agus. Untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024, bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Karena sebagian kan netizen atau teman-teman sahabat semuanya, kan mereka mengatakan pakai BPJS saja, katanya Agus pakai BPJS ya, betul kan? Nah sekarang sudah terjawab ya bahwa BPJS tidak membiayai. Makanya kenapa uang itu sangat dibutuhkan sekali yang terkait Agus. Harusnya di sini bahwa pihak yayasan itu lebih senang gembira mendengar kabar adanya kemarin Agus mulai terang matanya percepatan, karena ini menyangkut masalah ubur-uburan dengan waktu, artinya ubur-uburan dengan waktu. Misalkan ya, kayak anak kalian nih sakit nih, kan sakit nih, hari ini badannya panas, masa minggu depan baru ke rumah sakit, atau kena penyakit cancer atau gimana, baru 3 bulan 4 bulan, kan baru rumah sakit, itu kan nggak bagus juga, artinya nggak ada artinya. Ini harus cepat benar, itu harus cepat juga ditangani. Makanya sekali lagi, kan ini udah
hari kelima ya, saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus. Ya kan, udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, sini turun setengah, pasti akan ada titik baik lah, titik ketemunya dengan kondisi yang baik. Nah, saya juga minta ketegasan, artinya bahwa apa? Kalau misalkan, oh uang ini kami yang dapatkan, lalu uang ini kami tidak mau melakukan lagi pengobatan untuk Agus, asal ada jelas begitu, saya akan upayakan untuk pengobatan Agus. Sudah gitu aja lah, mau pusing-pusing jadinya. Ya kan, dia kalau dari sono kan lihat lagi di medsosnya begini, ini lihat lagi di medsosnya begini, kan jadi nggak ada habis-habisnya. Ya, dia juga orang baik, sama-sama orang baik. Mungkin untuk saat ini, kalau untuk Agus cuma satu pesan Agus buat Teh Novi, Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus, tanya keadaan Agus. Agus nggak mau Teteh cuma nadanya di sosmed doang. Kasih tindakan buat Agus, apa yang Teteh lakukan. Teteh kan orang sosial, punya hati nurani. Datang ke tempat Agus, Teteh tahu tempat. Udah itu aja sih. Geger, pengobatan mata Agus tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan karena terbentur Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Lantas benarkah masih ada peluang 10% mata Agus Salim bisa berfungsi lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kisruh donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus versus Novi kini seakan berpacu dengan tuntutan kemanusiaan atas kesembuhan Agus selaku korban penyiraman air keras. Menurut kuasa hukum Agus, Krisnamurti dan Farhad Abbas, pengobatan Agus saat ini sangat mendesak, apalagi sudah tidak bisa lagi di-cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS. Krisnamurti pun mengungkapkan bahwa menurut dokter spesialis mata, kondisi mata Agus ada peluang untuk kembali berfungsi meski hanya 10%. Namun jika tidak ada uang untuk pengobatan, maka hal itu bisa tidak diperoleh Agus, malah akan semakin parah. Karena itu pihak kuasa hukum Agus menyadari bahwa hal ini harus berkejaran dengan waktu, maka perlu diambil tindakan secepatnya untuk pengobatan terbaik bagi Agus. Kan saya bilang ini kita bicara kemanusiaan, kejar-kejaran dengan waktu penyakitnya Agus ini. Mumpung ada peluang, dokter mengatakan berapa persen matanya? Peluangnya. Nah, kan artinya bahwa masih ada peluang lah, masih ada peluang walaupun sedikit sekali. Nah, ada 10%, tapi kan itu peluang namanya. Nah, peluang itu harus dikejar oleh waktu, kan percepatan pengejaran oleh waktu. Jadi jangan cuman di sana ngomong begini, oh tenang, kan ini mah. Saya nggak berharap itulah. Jangan mengulur-ulur waktu untuk masalah matanya Agus ini. Mudah-mudahan ya, Bismillah. Semacam bayangan itu bisa ya? Iya, ini ada bayangan. Kira-kira itu duit berapa kalau Mas Agus lihat?
nggak jelas, tapi kayak uang 100-an. Belum benar. Beda warna. Bukan uang 100. Uang 50-an. Iya, benar. Berarti yang ada sedikit warnanya gitu ya? Iya, warnanya itu masih buram. Buram. Ya Agus pun nggak tahu ini mujizat Allah. Tapi netizen, jangan hujat Agus. Ini kekuasaan Allah. Agus emang benar-benar dari awal memang nggak bisa lihat. Nih, Agus kembalikan lagi. Iya. Berarti ada harapan ya Mas ya? Kalau harapan Agus selalu berharap ada sama Allah. Gimana Mas sebenarnya? Lucu netizen. Katanya saya bisa ngelihat pakai dolar. Ya udah sini mana tahu dikasih dolar 100 juta dolar kan bisa ngelihat langsung. Wah, alhamdulillah. Uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Tapi emang bisa lihat itu Mas? Yang kemarin. Ya itu emang benar sih. Maksudnya bukan ngelihat ke dolarnya sih. Ke apa tuh namanya? Ke warnanya. Alhamdulillah kan namanya mujizat Allah kan kita nggak tahu tiba-tiba dikasih kayak gitu. Ya tiba-tiba hilang. Di sisi lain, pihak donatur yang kecewa dengan langkah Agus Salim membuat laporan polisi atas Novi justru mendesak Agus Salim untuk mencabut laporan polisinya terhadap Novi di Polda Metro Jaya. Alasan mereka adalah Novi telah membantu Agus mencari donasi hingga kemudian terkumpul 1,5 miliar rupiah. Kebanyakan donasi tersebut masuk ke rekening Agus, sementara sisanya di rekening yayasan milik Novi, yang kemudian Agus mentransfer semua uang donasi tersebut ke rekening yayasan milik Novi, di mana sesuai pengakuan Novi saat konferensi pers adalah digunakan untuk pengobatan Agus Salim. Janji Novi tersebut hingga kini masih ditunggu pihak Agus yang mendesak butuh pengobatan dirinya. Namun terlepas dari urusan pengobatan Agus tersebut, pihak donatur mengingatkan Agus bahwa jika tidak mencabut laporan polisi, maka para donatur akan balik membuat laporan polisi atas Agus. Ya, kecewa ya pastinya ya. Kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan. Ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu. Ya itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi karena kalau uang kan kita bisa cari ya. Yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa diketahui uang tersebut, Novi dilaporin kan itu. Kasihan dong. Kasihan. Teman-teman kasihan. Kasihan ya, pasti kasihan kan. Lihat matanya sampai nggak bisa ngebuka kan. Salah dong. Kalau dipergunakan kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan, saya pasti nggak akan itu dong, nggak simpati dong. Jangan Agus, saya juga pasti banyak utang kok kan gitu kan prinsipnya kan. Kita kan nolong Agus karena ngelihat matanya yang seperti itu kan. Kok ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan semestinya. Sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus, waduh. Ya Agus, kamu punya hati lah, you punya hati lah, jangan kayak gitulah. Saya tidak simpati sama sekali gitu. Kan harusnya kalau dia bisa memberikan pendapat ya harusnya jangan dilaporin lah Novi harusnya kan. Toh uangnya masih utuh kan. Oke lah, udah tahu keributannya seperti kan keluarganya Novi keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya malah menyudutkan Novi pribadi, janganlah dilanjut. Saya nggak berani deh menyalahkan apapun ya kalau kapasitasnya sebagai donatur. Tapi pada intinya simpati saya tetap berkurang lah pastinya tentunya. Orang yang nolong kok dilaporin gitu kan. Ya kasihan ya Novi ya, kalau seperti apa jawabannya ya kita lihat aja. Bahkan nanti maju atau enggak lapor polisi, setiap orang kan boleh aja laporkan. Saya nggak tahu apakah ini niatnya Agus pribadi yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan. Cuma kita lihat aja nanti laporannya maju nggak. Jangan lupa Agus, bahwa kalau kemarin Novi nggak bantu, nggak akan dapat 1,5 miliar. Krisnamurti pun ungkap masih ada peluang 10% fungsi mata Agus bisa kembali. Lantas seperti apa praktisi hukum menelisik posisi Novi dalam kisruh donasi Agus senilai 1,5 miliar rupiah? Benarkah Novi bisa terjerat pasal penggelapan dana milik Agus?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Kisruh donasi 1,5 miliar antara Agus Salim versus Novianti Pratiwi yang belum mendapat titik temu, mendapat sorotan dari praktisi hukum Tamil Selvan. Ia menelisik dari sisi hukum, di mana menurutnya karena penerimaan uang donasi untuk Agus Salim menggunakan rekening Agus Salim sendiri, maka Novi sudah kehilangan hak atau tidak punya hak lagi untuk menyampaikan keberatannya atas penggunaan uang donasi tersebut oleh Agus, entah untuk membayar hutang, beli rumah, atau apapun termasuk pengobatannya, karena uang tersebut adalah milik Agus. Keberatan Novi hanya dibenarkan jika ada legal standing secara tertulis dari donatur bahwa dialah yang dipercayakan untuk mengatur penggunaan uang tersebut. Karena itu, langkah Novi menampung uang tersebut di yayasan miliknya yang ditransfer dari rekening Agus bisa dikategorikan sebagai praktek dugaan penggelapan dana. Dalam hal ini, menurut Selvan, karena dana tersebut berasal dari rekening Agus, maka yayasan milik Novi patut diduga menggelapkan dana Novi. Ya, jadi gini, kalau saya lihat ya, yang berseliweran di ruang publik ini banyak pihak-pihak yang kemudian melihatnya dari sisi sosial. Lalu kemudian menyatakan, mengambil kesimpulan bahwa Novi benar atau Novi salah, Agus benar, Agus salah. Nah, kita harus pisahkan ini dari sudut pandang hukum. Nah, kalau dari sudut pandang hukum, saya katakan di awal itu begini. Ketika Novi ya menggalang donasi tidak menggunakan rekening yayasan, nah itu kesalahan. Terlepas dari apapun alasannya, ya, walaupun alasannya kita katakan bahwa diminta oleh pihak Agus dan lain sebagainya ya. Nah, implikasi hukumnya apa? Implikasi hukumnya ketika menggunakan rekening Agus, maka Novi kehilangan hak untuk keberatan atas penggunaan uang itu. Kenapa? Bagaimana dia mau keberatan? Dia tidak tahu siapa yang transfer, dia tidak tahu berapa nominal orang yang transfer, kan begitu. Nah, lalu kemudian kalau hari ini masalah ini lalu berkembang ya, gini, secara hukum ketika donatur atau penyumbang menyumbangkan uang itu mengirimkan ke rekening Agus, suka tidak suka uang itu adalah haknya Agus. Terlepas dari jumlahnya berapa ya, terlepas dari jumlahnya berapa, uang itu adalah uangnya Agus. Nah, kalau hari ini kemudian Novi keberatan ya, dianggap Agus tidak menggunakan uang itu semestinya. Nah, maka poin keberatannya Novi ini harus berlandaskan hukum. Keberatannya si Novi ini apakah sudah mendapatkan mandat secara tertulis dari para penyumbang? Karena yang berhak untuk keberatan uang itu digunakan tidak semestinya itu adalah penyumbang, bukan Novi. Nah, ini yang saya kira mesti digarisbawahi dan masyarakat harus tahu dengan jelas. Implikasi hukum kedua, ketika Agus mengirimkan uang itu ke rekening yayasan, ya. Nah, ini sudah poin hukum yang berbeda. Anggaplah ketika Agus mengirimkan uang itu ke rekening Novi, ini atas kesepakatan bersama gitu ya. Tapi ketika hari ini Agus itu meminta uang itu dan Novi tidak memberikan, nah ini punya implikasi hukum. Ini patut diduga terjadi penggelapan dana. Nah, dananya siapa? Ini kan menjadi pertanyaan di publik, dananya siapa? Ya kalau dalam konteks itu dananya Agus. Kenapa? Karena uang itu berasal dari rekening Agus.
Persoalan bahwa uang itu berasal dari para penyumbang-penyumbang lain, itu hal yang berbeda. Saya sebenarnya kasihan dengan Novi ini. Kenapa? Kita anggap, ya, saya dari kacamata positif menyatakan Novi ini niatnya baik. Ya, Novi ini niatnya baik untuk membantu Agus. Namun ya, sebelum mungkin sebelum didampingi kuasa hukum hari ini ya. Nah, sebelum itu Novi ini tidak tahu akan langkah-langkah yang dia lakukan, sehingga langkah-langkah itu menggugurkan subjek dia secara legal standingnya dia itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.